Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini ibadah ya, bukan saja ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Malah ini adalah ibadah yang meninggalkan. Kan banyak yang tidak perlu dikerjakan ya. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, kawin, bohong, itu semua ditinggalkan. Marah, benci, iri dan seterusnya. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang mengosongkan diri gitu ya. Jadi baik perutnya kosong maupun batinnya juga kosong. Nah, konon ibadah ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Tuhan. Ya mungkin karena itu dia tidak kelihatan, sangat personal, tersembunyi dan rahasia. Gitu. Biasanya perbuatan baik yang diam-diam itu kan umumnya lebih ikhlas gitu dan lebih kuat gitu ya. Makanya menjadi soleh pun ya nggak usah dipertontonkan lah, lebih baik diam-diam saja gitu. Nah kawan, meskipun saya memberitahu misalnya saya sedang puasa, saya ngomong gitu saya sedang puasa, tetap saja puasanya tidak kelihatan. Namun sebaliknya, kalau ada orang duduk lemes lesu, itu belum tentu juga dia sedang puasa. Mungkin dia sedang kelaparan, dicegah dari makanan, atau mungkin dia habis dimarahin sama istrinya gitu ya. Atau barangkali juga kolesterolnya naik dan lagi mikirin cicilan atau bayar kontrakan, kan bisa aja gitu ya. Belum tentu loh puasa. Jadi puasa itu sangat rahasia, pokoknya sangat personal. Jadi bisa siapapun ketahui kecuali si pelaku dan Tuhannya gitu. Nah, tapi saya ingin bilang begini. Jadi dari keterangan tadi, dari gambaran singkat di atas tadi, kita dapat mengambil satu kata kunci saja, yaitu ketersembunyian. Nah, gitu ya. Dalam ketersembunyian ini ada banyak manfaat. Karena sembunyi itu salah satunya juga adalah tanda kerendahan hati, ya. Ya ini tidak menonjolkan diri, tidak mengusungkan dada, tidak menampakkan diri. Nah, sikap itu kan katakanlah menyendiri gitu ya. Menyendiri itu kan sering-seringlah menyendiri. Menyendiri itu artinya menyentuh diri gitu ya. Dia tidak menampakkan diri kepada khalayak gitu. Nah, sikap itu kan mirip dengan tanda kutip ya sifat Tuhan yang maha rendah hati. Di mana Tuhan sangat rendah hati, makanya dia tidak menampakkan diri kecuali kepada yang karib gitu. Nah, bagi dalam hubungannya dengan kita, ketersembunyian ini juga ada manfaat. Ya, ada manfaat dalam penyembunyian. Misalnya, jadi kalau misalnya ada orang yang tidak jujur kepada kita, itu disembunyikanlah, jangan diungkapkan. Dan bila ada kekurangan-kekurangan pada orang, rahasia orang lain, bahkan rahasia kita sendiri pun, itu jangan diungkapkan, tapi disembunyikan gitu. Sebab kita juga nanti yang akan merasakan manfaat penyembunyian. Kita ingat ya, kalau benih itu kita disembunyikan ya, disebar di atas tanah itu, mungkin hanya akan jadi makanan ayam. Tapi kalau dia disembunyikan ya, maka dia bisa menghasilkan bunga dan buah gitu. Jadi itu tadi maksud saya, ada manfaat di dalam penyembunyian gitu. Nah kawan, sekarang saya ingin menjelaskan satu hal, bukan menjelaskan ya, saya ingin menceritakan satu hal yang sesuatu yang bersifat agak rahasia lah, rahasia di balik puasa ini. Tapi saya mau cerita dulu ya asal usul. Jadi gini, sejak dulu kan ruh manusia ini kan tidak pernah benar-benar terpisah dengan Tuhan. Ya kan, badan kita ini sajalah yang mendorong pemisahan gitu ya. Pembedaan dan bahkan di antara kita ini ada, karena badan ini ada individualisasi namanya. Nah, kebersamaan itu didasarkan pada ayat bahwa Tuhan selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Tentu itu juga maksudnya adalah kebersamaan dari dalam hal rohani maupun dalam hal lahiriah, dunia lahiriah ya. Nah, kalau roh ini punya kecenderungan selalu ingin mendekati Tuhannya. Akan tetapi badan ini cenderung untuk menjauh gitu. Kan ada satu ungkapan ya, manusia itu bisa lari dari Tuhan
tapi tidak bisa lari dari makanan gitu. Itu maksudnya ruh itu, ya. Keburukan-keburukan ruh itu di situ. Keburukan-keburukan badan itu, kekurangan-kekurangan badan itu di situ. Gitu. Nah, oleh karena itu kawan, kebersamaan tadi yang dikatakan bahwa Tuhan selalu bersama kita, senantiasa bersama kita, di mana saja kita berada, itu tidak serta-merta bahwa kita ini selalu bersamanya gitu. Kebersamaan itu dari sisi kita itu harus diupayakan. Memang benar bahwa Tuhan bersama kita, bahwa Tuhan dekat bersama kita di mana saja hambanya itu kita ini berada. Tapi kan tidak benar bahwa kita selalu bersamanya di mana saja dia berada, di mana saja Tuhan berada, gitu kan? Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan mengatakan bahwa aku ini dekat, ya tetap saja kita sendiri yang harus menetapkan kedekatan itu, gitu. Ya. Lagian kalau Tuhan bersama kita pun kalau kita yang tertidur, apa manfaatnya buat kita? Orang kitanya nggak sadar, gitu. Ya kan? Nah, saya perlu mengatakan ini dan kamu perlu untuk mendengarkan. Ini bukan antara kita ya, tapi saya mau menceritakan nih. Saya mengatakan begitu untuk kepentingan ini berikut ini. Sebab tanpa mengatakan dan mendengarkan tidak akan mungkin ada interaksi dan kesadaran akan diri. Begitu. Itu maksud saya. Artinya seseorang harus mengetahui hal-hal lainnya, baru dengan begitu ia dapat mengetahui dirinya sendiri. Pengenalan diri itu mustahil tanpa pengenalan hal-hal lain. Sebab segala sesuatu menjadi diketahui melalui kebalikan-kebalikannya. Perempuan itu kan dapat dikenali karena melalui laki-laki dan sebaliknya begitu. Ya karena ada laki-laki gitu ya. Karena itu kebenaran itu dapat diketahui dari kesalahan-kesalahan. Kira-kira gitu. Oleh karena itu, kemahakuasaan Tuhan tidak dapat kita kenali kecuali melalui kesadaran akan kelemahan-kelemahan kita. Kan ini kuncinya ya. Nanti saya mau jelaskan. Jadi seseorang tidak bisa mengenal diri kalau dia tidak mengenal Tuhan, dan tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak tahu diri. Begitu. Nah, oke, sekarang ini penjelasannya. Ini kaitannya ke sini. Sekarang badan yang tadi saya katakan cenderung ingin menjauh dari Tuhan itu dalam puasa ini akan dilemahkan, di mana jalan-jalan kesenangannya ditutup dan dibatasi. Dengan cara itu, maka kebalikannya, yaitu ruh, menjadi dikuatkan. Melatih sampai ruh itu kuat dan kemudian dapat mengendalikan keinginan-keinginan badan selama-lamanya. Itulah puasa. Ya. Nah, jika badan telah dikuasai oleh ruh yang tak pernah berpisah dengan Tuhan, maka itulah yang dimaksud manusia, yang dimaksudkan Tuhan bersama manusia, bersama hambanya di mana saja dia berada. Nah, kira-kira gitu. Jadi dengan tadi cerita-cerita di atas tadi, rupanya ada kaitan langsung yang barangkali selama ini tidak pernah terpikirkan antara puasa dengan pengenalan diri dan juga pengenalan akan Tuhan. Gitu. Tuhan kan berkata, Ramadan adalah bulanku, puasa adalah milikku. Maka berpuasalah agar senantiasa bersama Tuhan, ya, mengosongkan diri. Karena dengan mengosongkan diri, kita bisa betul-betul bersama atau serupa dengan kehampaan abadi yang serba meliputi itu, yaitu Tuhan. Selamat berpuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.